Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-temanku semua followers. Dimana di sini saya ingin memperkenalkan salah satu jenis ular yang dimana sering sekali mengganggu eh, masyarakat ataupun seringkali memasuki pemukiman warga ya. Ular ini seringkali terdapat di habitatnya itu di sawah-sawah. Ular ini seringkali dia memangsa seperti burung-burung kecil ataupun tikus ya, pembasmi hama, membantu melestarikan alam gitu. Jadinya membantu rantai makanan. Dimana ular ini pemakan tikus juga. Jadi alangkah baiknya kita itu sedikit banyaknya harus mengenal jenis ular ya, terutama di desa tempat saya berdomisili sekarang ini. Kita harus mengenal mana ular yang sangat berbahaya untuk lokaliti Sumatera ataupun Pulau Jawa ya. Mana ular yang berbisa menengah ataupun yang belum dikategorikan membunuh, dan mana ular yang tidak berbisa. Nah, di mana saya memiliki satu jenis ular di mana kemarin itu direskui oleh anak-anak yang sering gabung di rumah saya, terus dia serahkan ke rumah saya karena teman-teman itu dia tahunya kesini gitu. Ya, diantaranya kesini ular itu, ya dia bilang untuk pakan king cobra. Ya, dimana king cobra itu dia kanibalisme. Nah, jadi yang salah satu ular ini, jenis ini seringkali juga dimakan oleh king cobra karena king cobra itu kanibalisme ya. Tuh, jadi kita coba keluarkan ular ini dalam kantong ya. Nih, kita keluarkan ya. Mana ular ini lumayan cantik. Dan ular ini membawa telur teman-teman di dalam perutnya. Tuh. Ini ularnya nih teman-teman. Tuh. Dimana dia membawa telur di perutnya nih. Ini yang nonjol-nonjol di perutnya ini. Ini adalah telur ini. Tuh. Tuh. Ini telur semua ini. Tuh. Nih, telur. Udah mau nelur ini teman-teman. Nah, jadi ini adalah salah satu jenis Pithias coros, nama latinnya ya, ataupun nama ilmiah, nama kerennya itu Pithias coros. Ular ini sangat gesit, pelari tercepat juga. Dan ular ini dia tidak mau mengejar manusia, dan tidak mau menggigit kalau tidak diprovokasi dan tidak diganggu ya teman-teman. Nah, cenderung ular itu menghindar dari ancaman ataupun bertemu langsung dengan manusia dia tidak mau. Dan ular juga dia tidak tahu. Nah, ini telurnya nih teman-teman. Nih di perutnya ini. Ular juga tidak tahu, oh itu manusia, taunya ancaman bukan manusia. Nah, ini jadi salah satu jenis ular ini teman-teman apabila tergigit, teman-teman harus ingat nih, bentuk kepalanya seperti ini. Tuh. Jadi ular ini sama sekali dia tidak berbisa, ya. Saya ulangi, ular ini sama sekali dia tidak berbisa nih. Kalau untuk nama ilmiahnya Pithias coros. Nah, masih banyak lagi nama-nama lainnya gitu. Tuh dia udah mau telur ini kayak ini teman. Ini udah bawa telur dia ini. Tuh. Udah telur semua ini di badannya nih gemuk nih. Nah, ini nanti akan kita kasihkan ke king cobra ya. Jadi dia ular ini dia memiliki taring. Nah, jadi taringnya itu nggak cuma dua teman-teman, dia memiliki gigi seperti gergaji. Nah ini teman-teman boleh dilihat. Jadi giginya itu banyak di sini, sama halnya seperti gigi ular piton. Tuh gigi semua dari sini dalam ini ke sini itu gigi semua. Jadi kalau dia menggigit seperti terkena duri ya, rumput rumput yang berduri itu, tapi lumayan sakit. Kalau ular ini menggigit itu tidak ada terjadi efek buruk kalau untuk manusia. Tapi kalau kita tidak tahu ular ini tidak berbisa, begitu menggigit tangan, otomatis kita mengikat kalau nggak tahu, bengkak. Yang bengkak itu bukan dikarenakan gigitan ular ini teman-teman, melainkan itu efek buruk dari ikatan itu teman-teman ya. Jadi dokter juga menganjurkan tidak boleh mengikat bekas gigitan ular, berbisa ataupun tidak berbisa ya. Disarankan tidak boleh diikat, melainkan diimobilisasi dengan cara yang tepat teman-teman. Tuh, jadi ular ini dia sama sekali tidak berbisa nih. Tuh di bawahnya kuning pucat.
Tuh yang nenjol-nenjol di bawah perutnya itu telur semua nih teman-teman. Tuh. Jadi ular ini dia membantu melestarikan alam ya, memakan tikus, membasmi hama. Nah, jadi kalau kita nggak tahu ular ini tidak berbisa, kalau kegigit ya bisa fatal juga teman-teman. Kalau diikat gitu. Tapi kalau kita udah tahu ular ini tidak berbisa, ya udah, nggak perlu diapa-apain, nggak perlu diobatin. Tapi kalau kita ikat, kita bawa ke rumah sakit, bawa ke rumah orang pintar, otomatis sudah bengkak itu ikatannya. Bengkak karena ikatan, bukan karena gigitan ular ini teman-teman. Diponislah dengan pihak kesehatan ataupun orang pintar itu yang menggigit ular berbisa. Tuh, putuslah duit kita di sana itu teman-teman. Dan juga kalau orang kesehatan nggak langsung suntik-suntik, nggak langsung, dia harus ada observasi dulu, ditandain dulu yang menggigit itu ular seperti apa tadi, terus perjalanan bengkaknya seperti gimana gitu. Dan kalau ular seperti ini, kalau dia menggigit terus kita ikat, itu gigitannya banyak, seperti bercak luka kena rumput yang berduri itu teman-teman. Nah, mungkin cuman itu yang dapat saya sampaikan ya. Nih, kenalin jenisnya nih. Tuh, untuk jenis kepalanya. Oke, lebih dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.